Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan dan saksikan motivasi yang akan disampaikan oleh motivator kita dan sekaligus beliau adalah seorang penulis, Ibu Tika Nur Afianti SOS CPSE. Kepada beliau saya persilahkan. Selanjutnya Kak Akbar akan memperkenalkan ini dia profil dari fasilitator utama kita. Nah, inilah dia Coach Tika. Nah, inilah dia Coach Tika. Beliau merupakan ESQ trainer dari tahun 2006. Dia mendapatkan certified trainer dari BNSPRI, certified trainer dari LSP Trainer Indonesia, dan juga mendapatkan certified ESQ 3.0 coaching. Dan dia juga merupakan trainer ESQ for kids dan teens. Beliau juga merupakan trainer ESQ parenting, trainer ESQ character building, trainer ESQ nasional dan internasional. Dia juga mendapatkan certified tour leader internasional Mekah, Madinah, Turki, Jordan, Palestina, dan Jepang. Teman-teman, kita sambut, berikan tepuk tangan gemuruh. Inilah dia Coach Tika. Yeay. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi shlahli sodri wa yassirli amli wahdul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih kepada seluruh jajaran SMP IT Nurul Rahman, terutama Pak Rusdi ya, tadi yang sudah Pak Tengku Rusdi yang sudah memberikan sambutannya, dan luar biasa kejutan sekali pagi hari ini. Ternyata Pak Rusdi sudah alumni ISQ ya Pak ya. Alhamdulillah, saya insya Allah sampaikan pesannya, saya sampaikan salamnya kepada guru kami Dr. Ari Ginanjar Agustian. Dan terima kasih juga kepada Pak Fauzi yang sudah berkenan menjadi moderator, dan seluruh staf, guru-guru, manajemen dari sekolah, dan yang kakak sayangi siswa-siswi SMP IT Nur Rahman. Tepuk tangan dong buat semuanya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat-sahabat, sebelum dimulai nih, pengen tanya dong, tadi begitu mulai diajak disapa, diajak gerak, gimana sih perasaannya? Boleh dituliskan di kolom chatnya. Tadi tiba-tiba Kak Akbar ajak Bang Jago ya pagi-pagi. Malu katanya. Oke, Gozi hati-hati cari, hilang terus tuh kayaknya tadi. Oke, yang lain gimana perasaannya? Mantap. Terus katanya ya tadi ada di ini di chatnya. Oke, B. Oke, capek, lemes, belum sarapan. Oh, kenapa belum sarapan? Oke, asik, sedih, nasi uduk berantakan. Masya Allah, sampai lagi makan seperti ini kayaknya diajak Bang Jago tadi, luar biasa. Alhamdulillah, nggak apa-apa, gerah, nggak apa-apa dong. Jadi semangat ya. Jadi oke, coba mau nanya. Selama pembelajaran online sudah hampir 1 tahun, pernah nggak kamu tiba-tiba di depan laptop diajak jingkrak-jingkrak sama Bapak Ibu Guru? Belum. Waktunya habis. Tadi lihat juga kayaknya Bapak Ibu Guru tuh yang semangat tuh, tiba-tiba Bu Tuti goyang-goyang ya. Pak Rusdi juga agak diem sih kursinya, tapi kepalanya kayak begitu-begitu tuh ya. Gerah kayaknya ya 1 tahun ini ya. Oke, gak apa-apa. Walaupun pengalaman 1 tahun pembelajaran beragam, saya yakin semua punya pengalaman berbeda-beda. Tapi izinkan, insya Allah di 2 jam ke depan, kami ISQ dengan saya, Kak Tika, biasa dipanggil kalau untuk anak-anak, apa ya,
berjuang di tengah pandemi ini. Nah, mudah-mudahan walaupun 2 jam, karena sebenarnya Pak Rusdi tahu ya, kalau training kita harus 2 hari, bahkan 3 hari ya Pak Rusdi ya. Tapi di sini dengan 2 jam kita mohon kepada Allah dan kita berikan, kakak ingin berikan yang terbaik dan kakak pun ingin mendapatkan yang terbaik dari teman-teman. Salah satunya seperti apa? Nah, dalam proses pembelajaran online itu, kami tidak hanya sampai paham, tidak hanya sekedar sampai tahu, tapi kami ingin sampai aplikasi. Caranya seperti apa? Agar bisa diaplikasikan, kami mengajak teman-teman semua dibuka videonya, termasuk Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru jadi role model kan? Kalau Bapak Ibu Gurunya ditutup, nanti anak-anak ikut ditutup. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah berkenan buka video. Karena apa? 90% training ISQ saat pandemi ini sekarang online. Dan kalau teman-teman dan Bapak Ibu Guru mohon izin, dengan izin Allah, justru dengan online inilah keberhasilan pencapaiannya eksponensial. Bahkan pencapaian yang belum pernah dicapai pada saat training offline sekalipun. Apa rahasianya? Nanti kami akan sharing. Namun salah satu rahasia pertama adalah memang ketika pembelajaran online tidak ada bedanya offline dengan online. Namun kita tetap harus interaksi. Caranya bagaimana interaksi itu? Oke, kita bisa tatap muka, kita bisa ngobrol, kalian lihat wajah kakak pun bisa lihat wajah teman-teman semua. Ya, oke, terima kasih yang udah buka video ya. Oke, video menara. Nah, alhamdulillah teman-teman semua tadi sudah dikenalkan oleh Kak Akbar, profil kakak. Dan coba lihat di belakang video ini. Apa yang kamu lihat? Ada yang pernah lihat nggak gedung ini? Ini ada di Jakarta loh, di TBC Matupang. Sering lihat. Oh, Masya Allah, Pak Fauzi kayaknya daerah sana ya rumahnya, tuh sering lewat. Sering lewat sama guru-guru. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, ini gedungnya namanya Menara 165. Sebuah gedung yang dibangun, digagas oleh Dr. Ari, kemudian para alumni, dan sekarang kantor ISQ ada di sana. Apa yang mencolok dari gedung ini? Apa yang teman-teman lihat? Ya, ada tulisan lafaz Allah di atasnya ya. Kalau ditanya, dulu pada saat pembangunan banyak yang meragukan. Menyimpan tulisan Allah di puncak menara. Di puncak namanya Menara 165. Semua ragu, semua khawatir. Karena sebenarnya secara hitungan bisnis, kalau mau menyimpan lokasi di puncak rooftop itu enaknya apa ya biasanya ya? Ya biasanya ada kafe atau kita bisa melihat view dan segala macam. Tapi Pak Ari memutuskan menyimpan masjid di atas gedung Menara 165. Menara 165 ini jumlahnya 25 lantai, sesuai dengan jumlah Nabi dan Rasul. Dan di atasnya disimpan masjid, yang bisa jadi mungkin sampai saat ini yang kami tahu datanya adalah masjid tertinggi kedua di dunia. Gitu. Dan kenapa harus ada lafaz Allahnya? Pak Ari bersama kami, para muridnya, dan seluruh alumni mungkin merasakan juga pengalamannya Pak Rusdi, bahwa kami ingin menunjukkan, ketika seseorang meletakkan Allah di atas segalanya, insya Allah Allah akan bantu. Yang teman-teman rasakan biasanya kalau di gedung-gedung tinggi, musolanya atau masjidnya ada di mana? Di basement. Nah, hampir rata-rata, walaupun tidak semua, tapi kebanyakan. Nah, teman-teman pun jawabnya betul kan? Hampir rata-rata gedung tinggi, mall besar, itu musola disimpan ada di basement. Bisa jadi, jangan-jangan di sanalah kita orang Indonesia meletakkan Allah. Meletakkan Allah di lokasi yang memang dipinggirkan, yang tidak diutamakan. Karena itu kami ISQ bersama Pak Ari ingin menunjukkan, kami orang-orang muda berkumpul bersama alumni juga yang sudah 1,6 juta di seluruh dunia, kami ingin menunjukkan ketika meletakkan Allah di atas segalanya insya Allah akan bantu. Termasuk saat ini, ketika pandemi, dengan izin Allah justru di tengah pandemi lah banyak kejutan-kejutan yang luar biasa.
Nah, kita akan bedah nanti setelah setelah ini. Oke, ini hanya review saja. Nanti teman-teman kalau sambil lewat boleh sambil dicek. Kalau sekarang terbatas ya. Kalau sebelum pandemi memang hampir seminggu sekali di sana ada training, ada kantor juga. Bahkan teman-teman kalau mencari kampus S1 nanti, di sana ada ISQ Business School yang 80%-nya adalah pendidikan karakter. Oke, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, sahabat semua, coba cek dulu semangatnya nih. Pagi. Terima kasih yang sudah menyapa. Nah, ada juga sebuah tips atau sebuah kegiatan yang saya lakukan ketika pandemi. Apakah itu? Ini dia. Saya punya anak 4 orang, masih kecil-kecil semua. Saat ini 12 tahun, 10 tahun, 7 tahun, dan 2 tahun. Banyak jadi lupa usianya ya. Saat pandemi, buat kami Kak Tika yang biasa memang kerjanya full day dari pagi sampai sore bahkan sampai malam, ketemu anak itu susah. Mungkin teman-teman merasakan ya, buat ayah ibunya, ayah bundanya yang memang sibuk, itu biasanya ketemunya jarang, betul? Tapi ketika ada keputusan WFH di bulan Maret 2020 kali anak-anak. Akhirnya kakak bisa nemenin anak-anak sekolah, bisa selama ini yang terlupa untuk dilakukan, kakak lakukan. Namun ternyata di 1 bulan, 2 bulan oke. 3 bulan oke. 4 bulan oke. 5 bulan udah mulai nyengir. 6 bulan udah mulai sepi. 7 bulan udah mulai stres. Gak bisa nih kayak gini terus. Akhirnya kakak mengkaji sebuah materi dari Dr. Ari. Jadi Pak Ari itu ketika pandemi kan tidak bisa training nih. Di bulan Maret 2020 ISQ kehilangan 11 miliar dalam 1 bulan. Karena training semuanya tutup, tidak bisa berkumpul. Tanpa berkumpul. Akhirnya Pak Ari membuat video-video training, dibuat pendek-pendek namanya ISQ DG World. Nah, di video itu alhamdulillah banyak orang yang bestsellernya itu adalah outstanding mentality. Bagaimana punya mental kuat walaupun dalam kondisi saat pandemi ini. Begitupun kami, walaupun kami muridnya, walaupun hampir setiap hari tahu materi ISQ, tapi penting buat kami mengaplikasikan. Jadi teman-teman punya ilmu sebanyak apapun, kalau tidak diaplikasikan itu no way, percuma. Nah, akhirnya saya mengkaji modul-modul di World yang outstanding mentality, saya buat. Nah, awalnya gini, saya pengen ngomel sama anak saya. Teman-teman juga mungkin merasakan ya, mamahnya atau ayahnya ngomel gitu. Tapi saya paham kalau saya ngomel nggak boleh. Akhirnya untuk mengalihkan ngomel saya sama anak saya tulis. Gak jelas lah. Saya pengen marah sama suami, saya tulis. Saya pengen marah sama yang kerja di rumah, saya tulis. Awalnya gitu aja. Karena saya tidak ingin keluar dari lisan saya. Saya tidak punya ilmu menulis, saya awalnya semula tidak suka baca, kemudian saya tidak punya ilmu apa-apa untuk pembuatan buku. Nah, ini dia. Next, Kak Akbar. Saya berhasil, alhamdulillah dengan izin Allah melahirkan sebuah buku. Awalnya antologi. Jadi kalau antologi itu buku yang ditulis bareng-bareng bersama penulis. Hari ini sudah sampai 10 buku yang saya tulis, berbagai tema. Dan akhirnya karena mengaplikasikan ngomel itu, lahirlah buku yang disebut dengan TikTokan, ngobrol asik tanpa ngegas. Oke. Kenapa? Karena saya mengalami ngegas. Kakak mengalami di rumah sama anak-anak kalau kesel, anak kakak yang online kan 3 orang. Kakak harus dampingi dalam satu waktu. Biasa kan kalau umurnya dekat saling pengen duluin. Kamu pengen cari perhatian sama ibunya. Kakak kesel. Nah itulah. Tapi Masya Allah
ilmu yang Pak Ari berikan adalah ketika kemudian bosan di masa pandemi, terlahirlah buku Karena Bersahabat atau Merangkul Perubahan. Nah, pertanyaannya, selama 1 tahun pandemi ini, apa yang pernah atau sudah kamu lakukan untuk membuat kamu berubah lebih? Oke. Nah, kemudian dari buku selewat ya, kakak akan perlihatkan dulu profil ISQ Group. Jadi ini pun adalah sebuah lahir keberkahan dari pandemi. Jadi kalau dulu Pak Rusdi mungkin merasakan trainingnya masih training 2 hari, kemudian trainingnya untuk personal ya Pak ya, tapi sekarang sudah banyak jenis trainingnya. Ada yang untuk organisasi, ada ISQ Tours and Travel, ada Menara 165, ada catering, ada asuransi, banyak lagi. Dan bahkan justru di masa pandemi inilah lahir lagi 3 unit bisnis dari ISQ. Masya Allah. Nah, artinya ketika pertanyaan-pertanyaan di luar sana, aduh, corona nih, aduh, di rumah terus nih, aduh, online terus nih, kalau belum apa-apa, selama 1 tahun kamu di rumah, kamu sudah merasa seperti apa sih? Coba, bolehkah tuliskan di chat? Silakan. Boleh diperlihatkan chatnya? 1 tahun kamu di rumah terus nih, online dari rumah. Gimana perasaannya? Coba silakan tuliskan. Dikeluarkan di chatnya. Stres katanya. Nova Gozi, bosan sekali kelas 8. Bosan, oke. Muak, mager, Masya Allah. Bapak Ibu guru juga boleh kok komen. Gimana sih perasaannya? Dimarahin mulu, ya Allah, nah. Tertekan, pusing, pengen main keluar, tugas terus. Oke, kemudian apa lagi nih? Pengen main keluar, tugas terus, mau petisi. I'm very happy, alhamdulillah. Oke, lagi. Sepi sekali, begitu menyakitkan, bosan, depros, mau main volley. Oke. Selama ini main volley ya, Hanif ya. Oke, yang lain boleh nyapa. Mau berenang. Mental breakness, mau main bareng sama teman. Oke. Alhamdulillah. Nah, dari apa yang kamu rasakan, coba kasih level dong. Kamu sudah ada, bosennya udah di level berapa ya? Nih, berapa level kebosanan saat ini? Kalau 0 itu udah sangat desperate banget deh pokoknya. Tapi kalau 10 kamu udah oke. Udah aman banget nih sebenarnya di rumah gitu. Tapi kalau 0 itu udah bener-bener, udah muak nih kayaknya nih 1 tahun ini. Aduh, minus 0, ya Allah. Lebih rendah, lebih bosan ya. Kalau ke atas itu udah aman, udah oke. Saya mau online sampai kapanpun juga oke gitu. Oke. Dilarang jawab 5. 5 adalah jawaban paling aman. Oke. Minus 1000, minus 1 juta loh. Oh, Akbar. Oke. Ternyata 6, 7. Oke, tidak terhingga ya. Kreatif ya anak-anak teh. Oke. Jawaban-jawaban teman-teman yang sudah menuliskan chat mudah-mudahan mewakili. Ternyata sebagian besar memang sudah levelnya rendah. Sudah sampai tahapan sangat bosan. Sudah sangat udahlah harus apa lagi sih ini gitu ya. Menghadapi ayah ibu di rumah, menghadapi tugas, bapak ibu guru, nggak ada teman main. Kebosanannya bisa dialihkan dengan handphone, baru megang handphone udah diomelin lagi, udah macam-macam ya, Masya Allah. I feel you lah teman-teman, kakak juga merasakan seperti teman-teman semua. Nah, kemudian kalau begitu, setelah kalian diagnosa, level kebosanannya berapa, sekarang pengen ditanya lagi nih, coba sharingnya.
Berarti menurut kamu kenapa kebosanan itu muncul? Coba klik lagi pertanyaannya. Apa yang dulu ada sekarang tidak ada? Dan kebalikannya, apa yang dulu tidak ada sekarang ada? Silahkan. Tuliskan di chat. Oke. Kebahagiaan. COVID-19, berarti dulu nggak ada ya. Keluarga lebih banyak sekarang, alhamdulillah. Suasana rusuh di kelas, oke. Uang jajan. Pertanyaannya uang jajannya dulu ada atau tidak ada ya berarti ya? Dulu kantin, sekarang warung. Aduh, nasi uduk kantin. Wah, kayaknya kantinnya istimewa nih di sekolah ini nih, banyak yang merindukan. Nggak piket kelas. Nggak piket kelas itu aman atau tidak aman ya kira-kira ya? Di rumah piket nggak? Oke, sekolah offline berarti dulu nggak ada ya? Dulu bermain sama teman, sekarang main sama HP. Oke, giliran main sama HP dimarahin. Ya, kantin Mbak Siti, kebersamaan, wifi. Oke, nggak main gendang pakai meja. Aduh, ternyata udah sepi gini mah rindu ya kayaknya ya Bapak Ibu guru ya. Dulu pas berisik, wah anak-anak diomelin. Sekarang giliran sepi, dicariin anak-anak kangen deh kayaknya ya. Oke, tugas yang sedikit, ada yang nangis. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sharingnya. Artinya kakak bisa mendiagnosa sejauh mana sih perasaan kamu saat ini dalam setahun ini. Dan kemudian kira-kira apa yang perlu kita sama-sama lakukan ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum dilanjutkan, coba duduknya yang tegak lagi semuanya. Kemudian dibantu dibuka lagi videonya. Oke, teman-teman, pihak sekolah dan kakak dari ISQ juga tidak ingin pertemuan ini sia-sia. Karena itu, kita sudah sama-sama ikhtiar mengumpulkan teman-teman dan jadikan ini adalah momentum terbaik kita bisa mendapatkan sesuatu dan mudah-mudahan menjadi langkah hari ini dan seterusnya kamu bisa mendapatkan yang lebih baik lagi dari yang setahun kamu alami. Karena itu, masih yang tutup videonya dibuka lagi ya. Oke. Nanti kamu bisa rasakan sendiri, kalau kelak kamu punya profesi, kemudian kamu berkomunikasi dengan orang, dan orang tersebut tidak memperhatikan kamu, gimana coba perasaannya? Nah, berarti latihan dari sekarang ya, latihan dari sekarang, karena salah satu untuk merasakan perasaan kamu nyaman adalah menyamankan orang lain. Dengan cara apa? Kita bisa interaksi. Jadi silakan dibuka videonya ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, tegak dulu semuanya. Cek lagi semangatnya. Pagi. Pagi. Oke, boleh dibuka, yang masih ditutup pun boleh. Pagi. Suaranya. Pagi. Pagi. Oke, kemudian ucapkan, saya fokus. Saya fokus. Saya semangat. Saya semangat. Saya bahagia. Saya bahagia. Buat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah teman-teman tadi sharing, setelah kakak tanyakan bisa menjawab level kebosanan, sekarang kakak akan sampaikan sebuah fenomena. Kenapa ini bisa terjadi sama kamu? Bisa jadi memang inilah yang kita hadapi. Tapi ternyata yang kita hadapi saat ini adalah bukan hanya pada saat pandemi. Namun ini sudah terjadi jauh. Dan ternyata pandemi menyebabkan fenomena ini semakin berat. Semakin challenge buat kita. Apa yang terjadi? Kakak di ISQ sudah hampir 13 tahun. Dulu setiap minggu kakak berkeliling ke sekolah-sekolah, ke usia siswa-siswa, bahkan parenting. Dan pada saat menyampaikan materi, kakak diagnosa ya, yang banyak terjadi di lingkungan. Nah, ada satu survei, kamu tahu film NKCHTI? Nanti kita cerita tentang hari ini. Mungkin pernah dengar ya, itu tentang kehidupan keluarga. Tahu? Oke, Gozi pernah ya. Jadi penulisnya ini sebelum membuat film, dia membuat survei. Pertanyaannya adalah kalimat terjahat apa yang pernah kamu dengar? Kan pertanyaannya simpel ya, bukan ditanya siapa atau apa, tapi kalimat terjahat apa yang pernah kamu dengar? Di Snapgram nih, di Instagram pertanyaannya.
Dan ternyata luar biasa, setiap hari masuk ribuan message kepada penulisnya ini. Apa yang didapatkan? Ini dia, kita lihat. Oke, ini penulisnya ya. Pertanyaannya adalah survei pada remaja. Dan hasilnya yang didapatkan adalah ini yang dibalas dari followernya. Kakak tidak perlu bacakan satu persatu ya, kamu bisa baca sendiri. Tapi dengan membaca ini rasanya bergetar hati kakak. Tak sanggup lisan kakak menyampaikan kalimat ini. Dan kamu tahu, dan Bapak Ibu Guru perlu dipahami bahwa ternyata kalimat bully yang anak-anak terima itu pertama kali bukan dari orang lain, tapi dari orang tuanya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Artinya selama ini mungkin teman-teman sibuk, aku dibully, kemudian Bapak Ibu Guru sibuk untuk menyelesaikan pembulian di lingkungan anak-anak. Tapi ternyata hasil survei ini membuktikan bahwa kalimat bully yang pertama kali didengar adalah dari orang tuanya, dari orang dewasa di sekitarnya. Bisa jadi guru-gurunya, bisa jadi masyarakat sekitar saudaranya, bahkan dari orang tuanya. Kenapa kakak perlihatkan ini kepada teman-teman? Supaya kamu semakin tahu bahwa bisa jadi kamu tidak terjadi di kamu, tapi kamu tidak bisa baik sendirian, betul? Kamu akan berkumpul dengan teman-teman seusia kamu yang di luar sana bisa jadi tidak sebaik kamu. Atau bisa jadi ini terjadi di lingkungan kamu. Dan pada saat anak marah, seperti tadi nih kamu, aku dimarahin terus, aku diomelin terus. Seorang anak sekarang bukan lagi bicara kepada orang yang dia rasa aman dan nyaman, tapi disampaikannya di medsos. Sering kan sekarang terkena undang-undang ITE hanya karena bikin status, hanya karena balas-balasan status, hanya karena respon yang saling nyinyir. Bahkan kemarin di Instagramnya Ridwan Kamil ditemukan bahwa netizen Indonesia adalah netizen paling jahat. Nauzubillah min dzalik. Dan ini terjadi di lingkungan kita, bisa jadi pun di sekitar kamu. Dan apalagi sekarang yang terbaru, ini terjadinya baru 1 tahun ini. Ada yang disebut dengan grup mabar. Bisa jadi kamu bergabung juga ya di grup mabar ya. Bahkan ada grup terbaru yang dibuat oleh teman-teman seusia kamu tentang roller player. Siapa di sini yang pernah ikut? Bapak Ibu Guru boleh disurvei apa itu grup roller player? Semula dari kesukaan kita kepada artis Korea, fans kepada Korea, tapi nauzubillah min dzalik, kakak anggap kamu adalah sekarang sudah semakin dewasa dan harus tahu hati-hati. Ketika sudah mulai masuk grup tersebut, sudah mulai tercium, mohon maaf, seks bebas di dalam online. Nauzubillah min dzalik. Artinya apa? Bukan tidak boleh teman-teman main games. Bukan tidak boleh teman-teman main bareng. Bukan tidak boleh teman-teman punya medsos. Namun pertanyaannya, apakah dengan medsos kamu itu bisa menyelamatkan kamu kelak di akhirat? Apakah dengan games itu bisa menyelamatkan Bapak Ibu kamu kelak di akhirat? Kakak temukan fakta juga seperti ini. Next. Ada sebuah grup Twitter, hashtagnya adalah Banks. Banks itu adalah, mohon maaf, bangsat, itu adalah julukan untuk ayah mereka. Dan mereka bisa dianggap hebat ketika mereka mampu seberapa jahat menyampaikan kalimat ketidaksukaannya kepada ayahnya. Ini terjadi Bapak Ibu Guru, ini terjadi teman-teman. Role player bermain peran, betul. Tapi bukan hanya bermain peran. Ada sebuah misi terkutuk di balik itu. Oke, next. Ternyata bukan hanya anak-anak nih. Bapak Ibu Guru juga mungkin melihat berita-berita yang beredar ya.
bagaimana fenomena orang tua di pandemi ini justru kekerasan kepada anaknya meningkat. Bahkan kita sempat dengar berita yang tidak ingin kita dengar ya, bagaimana dia kepada anaknya karena saking stres nggak bisa ngajarin. Next. Kesimpulannya adalah ini. 90% masalah komunikasi, ya sebelah sini ya. Kita awali dari keluarga. 90% permasalahan keluarga karena cara berkomunikasi tentang nilai baik. Saya yakin teman-teman semua sudah berkomunikasi dengan Bapak Ibunya ya. Bapak Ibu guru pun sudah berkomunikasi dengan siswanya, atau Bapak Ibu guru pun berkomunikasi dengan anak-anaknya di rumah. Namun yang perlu di-highlight adalah tentang nilai baik. Bagaimana kita bisa mempertahankan komunikasi tentang nilai baik. Karena bisa jadi tentang role player itu misinya mungkin awalnya baik supaya membunuh kebosanan di rumah ya. Mabar juga, daripada nggak bisa main keluar, sekarang kita nggak bisa lihat kemana-mana, tapi kita bisa lihat apa-apa di dalam rumah. Dan karena orang tuanya punya keterbatasan untuk mendampingi, Bapak Ibu guru pun hanya bisa melihat dari online saja, maka muncullah grup-grup itu. Namun pertanyaannya, kamu lihat nggak berita baru 2 hari yang lalu kayaknya? Anak 12 tahun meninggal akibat terlalu banyak main games. Dokter menyatakan dia terkena penyakit saraf. Oke Pak. Ya, akibat dari main games yang tanpa batas. Kata ayahnya menyampaikan memang dia sampai tengah malam bisa main game. Saya baru tahu loh. Kakak kasih tahu gue sih. Perlu bukti apa? Bahwa ternyata apa yang grup-grup kamu ikuti itu ternyata ada efek negatifnya. Mungkin saat ini tidak terjadi sama kamu, tapi kamu punya 2 pilihan loh. Pilih, putuskan. Punya 2 hal, pilih, putuskan. Pilih, putuskan. Kamu boleh memilih, bukan tidak boleh nonton YouTube-nya. Bukan tidak boleh main games-nya. Bukan tidak boleh kamu kumpul dengan teman-teman di online-nya. Namun, ketika kamu sudah memilih, putuskan. Apakah dengan saya main game online ini akan membuat saya jadi lebih baik atau malah lebih buruk? Apakah dengan mabar ini membuat saya lebih santun atau saya malah ngomong kasar? Kalau udah mabar, energinya, adrenalinnya tersalurkannya lewat main kan? Akhirnya apa? Karena nggak gerak yang keluar dari lisan. Coba, apa saja yang pernah kamu ucapkan dari lisan kamu saat main games? Ditanya hatinya, sebenarnya kamu nyaman gak sih dengar kalimat itu? Dengan kamu main games, dengan kamu main medsos, pertanyaannya medsos yang saya tuliskan statusnya mampu saya pertanggungjawabkan atau tidak? Status-status yang saya tuliskan kelak akan menyakiti orang lain atau tidak? Pilih, putuskan. Pilih, putuskan. Pilih, putuskan. Nah, karena itu teman-teman, inilah yang menjadi latar belakang saya menulis buku ini. Kenapa saya begitu bersemangat ketika Ibu Vere menghubungi saya untuk memberikan sharing buat teman-teman semua di level SMP. Teman-teman, saya tidak punya ayah sejak usia 12 tahun. Ayah saya meninggal karena kanker. Waktu itu posisi saya usia 12 tahun itu adalah proses dari SD menuju SMP. Kemudian ibu saya karena semua mendadak, beliau harus dengan terpaksa mencari nafkah kan. Kemudian kakak saya di luar kota ada yang baru menikah, ada yang kuliah di Brawijaya di Malang dan semuanya tidak ada. Di usia 12 tahun bayangkan di langkah saya akan menginjakkan kaki saya di level SMP, saya sendirian. Saya kesepian. Dan saat itu saya mencari support system. Support system yang saya dapatkan adalah teman. Karena saya merasa teman saya ada saat itu. Karena saya merasa kesepian, saya merasa saya punya teman.
Namun ternyata support system itu yang saya sandarkan kepada teman, saya merasa teman saya adalah segalanya, mereka membuli saya dan meninggalkan saya. Kamu pasti tahu perasaannya, gimana sih rasanya dibully sama teman? Sampai akhirnya saya sempat beberapa hari nggak mau sekolah. Karena saya berpikir kalau saya sekolah, saya sama siapa? Karena saya berpikir teman saya cuma itu doang. Bayangkan saya seorang anak perempuan, tidak punya ayah, ibu saya harus kerja, dan saya dibully oleh teman, di mana di usia 12 tahun adalah saya menganggap teman adalah segalanya. Dulu mungkin belum ada handphone, belum ada pengalihan, belum ada main games. Ini udah nyampe ya? Dan buku ini adalah sebuah tangisan, sebuah perasaan mendalam. Bagaimana saya merasakan di usia 12 tahun saya kesepian, saya jauh dari orang tua, saya tidak punya ayah. Dan bersyukurlah teman-teman. Teman-teman di usia saat ini di SMP masih memiliki ayah dan ibu. Bersyukurlah di usia saat ini walaupun online teman-teman masih bisa sekolah. Bersyukurlah di masa pandemi ini di mana orang-orang di luar sana mungkin yang sekolah jangankan untuk online, untuk Zoom seperti ini. Handphone saja tidak punya. Kuota apalagi. Tingkat putus sekolah di Indonesia itu sangat tinggi hari ini. Karena itu, saya sekarang punya anak yang paling besar 12 tahun. Dan inilah di masa kritis, di usia SMP inilah, kamu bisa memutuskan ke depannya apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu selamat di masa ini, insya Allah Allah akan jaga kamu sampai kelak kamu bertemu dengan Allah. Tapi kalau kamu rusak masa kamu di masa SMP ini, na'udzubillah min zalik, akan sulit memperbaikinya. Karena itu teman-teman sahabat semua, hal pertama ketika kamu menghadapi sebuah tantangan, ketika kamu menghadapi sebuah kekecewaan, ketika teman-teman menghadapi sebuah hal yang teman-teman tidak bisa rubah, lakukan dulu pertama, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena dengan bersyukur itulah Allah akan bantu kamu untuk berpikir lebih terbuka. Dengan bersyukur itulah Allah akan bantu kamu untuk berpikir lebih tenang. Apa yang harus kamu lakukan? Dengan bersyukur itulah adalah langkah kamu untuk bisa bahagia. Artinya, dari apa yang teman-teman sampaikan tadi di awal, bagaimana sih perasaan kamu di 1 tahun ini? Hampir rata-rata semuanya negatif. Berarti kalau kita yang dikeluarkan selalu kalimat negatif, bisa nggak kita dapatkan sesuatu yang positif? Seperti tadi Pak Fauzi sampaikan kan, apabila kamu bersyukur Allah akan tambahkan lagi. Tapi hati-hati, kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Simpel kan sebenarnya, namun rasakan powerfulnya itu bersyukur. Apa yang dilakukan oleh ISQ, apa yang dilakukan oleh Dr. Ari, apa yang dilakukan oleh kami muridnya adalah satu hal dulu, menghadapi apapun bersyukur, bersyukur dulu. Saya bersyukur bisa di rumah sama anak-anak. Saya bersyukur dengan online, justru saya lebih mudah menyapa. Dari mana saya bisa tahu ada sekolah Depok menghubungi saya bisa seminar? Biasanya saya harus berangkat ke Depok kan? Kemudian kemarin SMP Edu Global. Bahkan 3 lokasi bisa sekaligus kita sama-sama sharing. EGS Bandung, EGS Medan, EGS Cirebon. Kapan bisa terfikir 3 sekolah itu bersamaan? Bahkan Pak Ari, selama ini kami menyampaikan training ke luar negeri, kami harus berangkat ke sana, pengurusan visa, belum perizinan dan lain-lain. Sekarang New Chapter ISQ itu rata-rata dihadiri oleh 7-10 negara. Bukan hanya negara tetangga, Malaysia, Singapura, Brunei, Arab Saudi, London kemarin, Azerbaijan, Berlin. Bahkan sebuah negara yang saya belum pernah dengar kemarin itu, Masya Allah. Itu terjangkau.
Tips pertama apa? Bersyukur. Diterima, dirangkul perubahannya. Pandemi ini dirangkul, sekolah online ini dirangkul, kebersamaan kamu di rumah itu dirangkul. Ketika kita menerima perubahan ini, insya Allah saat kita bersyukur, Allah bukakan lagi keberkahan-keberkahan itu. Insya Allah ya, luar biasa. Oke, tepuk tangan lu dong buat semuanya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang berarti setelah tahu itu, pertanyaannya, next. Siapa yang ingin sukses? Boleh tuliskan di chatnya. Klik Kak. Oke, sebelah sini ya. Saya. Saya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak ingin sukses? Nah, pertanyaannya, sukses itu seperti apa sih? Oke, kamu bisa menganggap kamu sukses kalau apa yang kamu dapatkan? Coba tuliskan contohnya. Kan sekarang udah nulis nih, saya ingin sukses. Sukses kamu itu seperti apa? Coba tuliskan. Sukses kan luas ya, tapi sukses versi kamu itu apa? Meraih cita-cita di e-sport, Masya Allah. Lagi, tujuan dunia akhirat tercapai. Oke, punya dolar, 10 juta per bulan. Amin, membahagiakan mama. Bikin orang tua bangga, sukses dunia akhirat. Oke, banggain orang tua. Jadi psikolog, Masya Allah. Oke, bagian orang tua, beli moge, luar biasa. Bisa menghajikan orang tua, pengusaha sukses yang menjadi contoh, mampu menjalani hidup dengan lancar. Oke, jadi dokter spesialis, amin. Banggain orang tua. Oke, arsitek, masuk isekai, beli skin FF, makin siap. Bukan sekedar orang tua saja, ridho Allah. Oke, mantap. Jadi TNI berguna. Jadi presiden, amin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah menuliskan versi suksesnya masing-masing, karena sukses itu adalah yang terbaik versi kamu. Kamu ingin menjadi apa, kamu ingin seperti apa, dan kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk menggapai itu. Ya, nah, kalau sukses itu uangnya banyak nggak? Coba tulis, sukses itu uangnya banyak nggak? Banyak. Nggak harus sih, oke banyak. Ada yang bilang nggak tahu, insya Allah banyak. Oke. Sukses itu dikenal banyak orang nggak? Boleh tuliskan lagi? Nggak harus. Iya. Sukses itu dikenal banyak uang, kemudian dikenal banyak orang. Ada yang bilang nggak selalu harus banyak uang. Oke, ada yang mikir sampai nulisnya, nggak juga sih. Sukses itu uangnya pas-pasan. Pas mau beli rumah, ada uangnya. Pas mau beli mobil, ada. Pas mau haji, ada. Masya Allah. Good job. Betul. Beli Ducati. Ducati perlu uang nggak? Oke, perlu masuk klub Ducati nggak? Berarti harus banyak yang kenal ya. Oke. Luar biasa. Ini yang harus kamu lakukan. Walaupun masih usia SMP, mimpi kamu harus besar. Kamu harus sudah detail apa yang ingin kamu lakukan. Good job. Ini yang dulu saya tidak dapatkan. Artinya bersyukurlah kamu berada di sekolah terbaik yang sudah memiliki motivasi untuk bisa memiliki cita-cita besar. Tepuk tangan dulu dong buat sekolah SMP Nurul Rahman. Oke. Nah, selanjutnya kamu sudah menuliskan versi suksesmu sesuai kamu. Sekarang kamu kenal nggak sama orang-orang ini? Coba lihat. Ada yang tahu Sully? Robin Williams? Kurt Cobain? Kate Spade? Dan terakhir siapa nih? Whitney Houston. Nggak kelihatan. Tahu ya? Ada yang nggak tahu, ada yang tahu. Oke.
Mereka semua artis. Kalau Bapak Ibu guru mungkin tahu Whitney Houston ya, artis pada zamannya. Suli beberapa tahu karena memang artis Korea ya. Robin Williams itu artis yang pemain film tapi dia selalu mendapatkan nominasi. Kurt Cobain, mantap, oke. Bagi yang nggak kenal, kakak kasih tahu. Mereka semua ini adalah artis. Artis terkenal dunia. Nah, menurut kamu artis terkenal dunia uangnya banyak nggak? Banyak. Banyak sekali. Oke, dunia loh, bukan level Depok loh. Bukan level Indonesia loh, ini artis dunia ya. Banyak dong, banyak sekali. Inya banyak. Oke, artis dunia followernya banyak nggak berarti? Followernya banyak endorsan, banyak yang kasih iklan, manggung di mana-mana, filmnya mendunia. Oke, yang suka banyak ya, nggak mungkin kan kalau nggak ada yang suka, tapi dia jadi artis, dia dipakai terus dalam film-film box office. Tapi pertanyaannya kamu tahu nggak, mereka semua mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mereka semua baru contoh sebagian bagaimana orang terkenal yang sukses dunia, uangnya banyak, kemudian followernya banyak, fansnya banyak, tapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Depresi katanya. Kok bisa ya depresi ya? Uangnya banyak loh, banyak sekali malah kamu tadi bilang. Apalagi nggak kekurangan follower. Followernya banyak. Tapi apa yang terjadi? Kenapa mereka mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini? Artinya, apakah kesuksesan itu cukup hanya dengan uangnya banyak? Tidak. Apakah cukup dengan followernya banyak? Tidak. Apakah cukup dengan cita-citanya tercapai? Tidak. Bisa jadi mereka cita-citanya tercapai kan? Dulu mereka ingin jadi artis semuanya dan cita-citanya tercapai. Tapi saat cita-cita tercapai apa selesai? Tidak. Nah, mungkin banyak ancaman. Kenapa kira-kira dia merasa ada ancaman tapi ngerasa nggak safe? Mentalnya lemah. Oke. Bahkan baru-baru ini ada nih. Ini kan artis ya levelnya ya. Oke deh Kak, aku nggak usah jadi artis-artis amat, tapi aku pengen sukses lah gitu. Atau misalnya, pokoknya aku bisa sukses itu bisa membahagiakan orang tua. Tapi lihatlah peristiwa ini. Kamu tahu berita ini? Ya, kebanyakan drama. Kenapa bisa drama ya? Nauzubillah min dzalik. Ini adalah seorang gadis yang menghabisi nyawa ibunya dengan menikam wajah dan leher ibunya sebanyak 151 kali. Nauzubillah min dzalik. Dan yang mencengangkan adalah begitu dia di sidang, dia masih mampu tersenyum seperti itu. Kenapa dia bisa psikopat? Coba ada yang jawab dia psikopat. Cantik tapi psikopat. Dia cantik. Apakah sukses cukup dengan paras yang wajah cantik atau ganteng? The real psikopat. Pertanyaannya, kenapa sih orang bisa jadi psikopat? Kenapa ada seorang anak yang bisa tega menyakiti ibunya, bahkan sampai nauzubillah min dzalik? Yang terjadi saat ini teman-teman semua dan Bapak Ibu guru, saya selain training juga berprofesi sebagai coach. Coach itu adalah untuk menggali potensi sebetulnya. Namun ternyata yang datang dalam 1 tahun terakhir ini adalah orang-orang yang mulai mengalami sakit, yang dirasakan sakit fisik, tapi tidak tahu sumber penyakitnya apa. Teman-teman pernah dengar yang namanya asam lambung? Teman-teman pernah tahu sakit GERD? Teman-teman pernah dengar anxiety, kecemasan berlebihan?
Atau ada teman-teman yang mengalami asam lambung? Tahu nggak teman-teman? Ternyata secara keilmuan seluruh penyakit itu sumbernya adalah dari pikiran dan hati. Asam lambung ketika lebih parah menjadi GERD. GERD itu sudah serangannya seperti jantung, bahkan sudah banyak korbannya. Dan kemudian ada yang disebut dengan anxiety. Anxiety itu merasa kecemasan berlebihan. Ada lewat ambulan udah ketakutan kayak mau kena COVID. Ada saudaranya meninggal udah panik luar biasa. Ada yang pergi ke pasar ngelihat orang udah kayak mau mati di tengah jalan. Banyak hal terjadi. Apa coba penyebab awalnya? Tidak mampu menghadapi challenge, tidak mampu menghadapi tantangan, dan mensandarkannya dengan cara yang keliru. Coba di-lock dulu chatnya. Oke. Kakak minta tuliskan chat kalau ditanya saja ya. Kalau nggak ditanya, di-hold dulu. Karena nanti teman-teman fokusnya terbagi. Lihat chat sama lihat ke depan. Oke. Terima kasih ya. Diam dulu. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Ya. Jadi fenomena yang terjadi tadi teman-teman, fenomena kemarahan anak di medsos, bagaimana grup games mabar yang ternyata ada misi yang jelek di belakangnya, bahkan sudah banyak korbannya. Kemudian kita lihat lagi contoh-contoh dunia, bahkan mereka uangnya banyak, mereka fansnya banyak, bahkan terkenal, tidak kekurangan pekerjaan, mereka bahagia dari dunia. Bahkan ini adalah anak yang pintar kabarnya, gadis ini adalah anak yang pintar. Bahkan pernah tuh mahasiswa yang di mana yang ternyata dia menyakiti perempuan sampai banyak banget, nauzubillah min zalik. Pasti kamu sudah dengar lah. Seusia kamu sudah banyak sekali informasi yang masuk. Kira-kira mereka pintar nggak sih? Yes. Pintar. Uangnya banyak. Fansnya banyak. Pekerjaan tidak kurang. Apakah mampu menyelamatkan mereka? Kita baru berbicara fenomena nih, belum berbicara solusi ya. Oke, nauzubillah min zalik. Nah, sekarang kalau begitu silakan sekarang duduknya tegak lagi semuanya. Oke, senyum dulu. Sudah cukup tegang tadi lihat berita-berita yang kurang nyaman ya. Tahu nggak, semakin sering kamu lihat berita-berita kurang baik, semakin sering kamu melihat games-games yang menyakiti, semakin sering kamu berkumpul dengan teman-teman yang berbicara jelek, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kamu dan itu pula yang akan terjadi pada kamu. Jadi penting buat kamu untuk memilih teman yang baik. Teman yang bisa membawa kamu lebih baik. Teman yang bisa membawa kamu berpikir positif. Teman yang bisa sukses bersama. Kan tadi sudah ditanya ya, pengen sukses ya? Oke, karena itu langkah pertama untuk mau sukses, ini dia. Coba kita gambar yuk. Ada kertas nggak sama pensil di depannya? Oke, mari menggambar Kak. Sudah pegang kertas ya? Oke. Sekarang ikuti instruksi kakak ya. Kakak meminta kalian semua menggambar. Bapak Ibu Guru juga boleh ikutan. Sekarang gambarkan dua matanya. Oke. Selanjutnya gambar mukanya, kepalanya. Sudah? Oke, selanjutnya gambar lehernya. Kemudian gambar badannya. Gambar tangannya. Gambar kakinya. Sekarang gambar tanduknya. Gambar ekornya. Pak Fauzi udah senyum-senyum sendiri tuh.
Oke, sekarang perlihatkan gambar apa kamu? Silakan. Boleh perlihatkan ke kameranya? Oh, itu siapa? Mutia. Ternyata jadi apa tuh Mutia? Mirip apa ya? Oke, yang lain. Yang ada kertas boleh diperlihatkan? Oke, Pak Fauzi gambar apa? Semula mau gambar apa jadi apa ya, tiba-tiba ada tanduknya. Oke, yang lain boleh perlihatkan. Boleh digeser, Kak. Zaki ada buntutnya. Oke, Faisal. Waduh, Faisal tanduknya. Pak Faisal ya. Oke, siapa lagi? Gozi udah keren banget ya, tiba-tiba dikasih tanduk. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kira-kira kenapa coba tiba-tiba gambarnya jadi seperti itu? Boleh ada yang ingin sharing, boleh dibuka mute-nya, sampaikan. Apa yang dirasakan atau apa yang terjadi ketika diminta untuk menggambar? Siapa yang mau bicara? Perwakilan, teman-teman, silakan buka mute-nya. Mengikuti instruksi. Oh, mengikuti instruksi, boleh. Terima kasih Pak Fauzi. Yang siswa siapa yang mau bicara? Mewakili. Coba Mutia mau bicara, Mutia Hafsari 8A. Boleh dibuka mute-nya. Mutianya ada 2 ya. Mutia Hafsari 8A. Boleh sharing? Tunjukkan dong SMP IT Nur Rahman itu anaknya yang percaya diri, berani. Oke, siapa yang mau sharing? Boleh dibuka mute-nya. Yang lain siapa ya? Tadi yang udah bikin ya. Oke. Boleh dong perwakilan? Ayo dong, tunjukkan dong SMP IT Nur Rahman. Gozi mau bicara? Oke, tadi joget nggak mau, bicaralah sekarang mah. Sok Gozi. Ngilang kepalanya. Oke, kakak tahu loh yang mana yang zoom-nya ditutup tapi slide-nya muncul seperti gambar, jadi jadiin picture. Ayo kita berlatih integritas ya, tetap tunjukkan wajah aslinya, jangan pakai picture. Oke. Zahid ini Bapak guru atau siswa? Pak Zahid ya? Atau Kak Zahid? Siswa. Oh siswa, silakan Zahid. Soalnya kelihatannya jidatnya doang, nggak kelihatan wajahnya, maaf. Silakan Zahid. Apa yang Zahid ingin sharingkan dari menggambar tadi? Geser lagi. Mana Zahid? Ayo bicara, suaranya mana? Masa dari 339 tidak ada yang mau bicara ini teh? Kita nggak lanjut loh sampai sore loh. Saya bingung mau ngomong apa, Bu. Yang mana tadi? Yang bicara, boleh sebutkan namanya? Goji Lagi dicari itu Goji. Zoom-nya, Bingung katanya mau ngomong apa Goji. Oh, bingung apa? Saya Tadi siapa yang perempuan yang ngomong, siapa itu? Jahid Bu, Jahid. Oh, Zahid. Zahid boleh sharing. Zahid, yang kakak tanya adalah pada saat diminta menggambar, apa yang ada di pikiran Zahid? Zahid ini mana ya? Iya, Bu. Boleh Zahid. Yang di pikiran Tutup ya? Dibuka nggak videonya? ini ada. Oke, pada saat Zahid mau menggambar, apa yang terpikir dalam pikiran Zahid? Pikirannya disuruh aja. Seru aja. Ya udah terus gambar. Oke, menggambar. Kemudian ketika muncul ada tanduk, apa yang terpikir di Zahid? Zahid Fadlur Rahman ya? Oke, dibuka lagi Zahid. Ketika dikatakan ada paling awal tuh, Zahid Fadlur Rahman di spotlight. Oke, ketika Zahid diminta ada tanduknya, apa yang terpikir dalam pikiran Zahid? Kayak babi, Bu. Kebayang nggak? Kepikir nggak sebelumnya bahwa ternyata gambar itu yang jadinya? Enggak, Bu. Kira orang. Dikira orang ya, tapi ternyata jadinya seperti apa gambarnya? Boleh lihatin lagi? Boleh lihat foto-fotonya ya? Boleh lihatin lagi gambarnya? Gambar kan? Ya, ketika. Siap. Ya, awalnya saya pikir awalnya saya pikir orang ya, ternyata begitu saya curiga sekali setelah ada ekornya.
Setelah ada ekornya ternyata saya berpikir waktu saya dapat cerita dari orang tua saya ternyata itu jin dari neraka itu. Masya Allah. Ya. Oke, terima kasih Pak Buyung. Ya, sama-sama. Nyangka nggak ternyata gambarnya akan jadi seperti itu? Sama sekali tidak. Saya pikir artis tadi. Wede, Saya gambar artis ternyata ya? setelah ada ekornya saya curiga juga. Oh, oke. Ya. Ya, karena itu teman-teman, Bapak Ibu guru semua, bisa jadi inilah yang terjadi di lingkungan kita, yang terjadi dengan kita saat ini. Belum apa-apa udah mikirnya, kita mau gambar artis lah. Oh, kita mau gambar orang lah gitu. Tiba-tiba muncul tanduknya, loh kok? Tiba-tiba ada buntutnya, loh kok? Bilang jin lagi tadi apa ya Pak Buyung? Iya. Nah, apa coba yang menyebabkan bisa terjadi seperti itu? Kita mikirnya udah kemana, ternyata keputusannya kemana? Dinamika kehidupan, Bu. Iya. Kalau berprasangka. Prasangka, good. Kemudian niat baik orang belum apa-apa kita udah apa tuh namanya ya? Overthinking. Overthinking, good. Adjustment, overthinking. Belenggu juga ya, oke. Nih contoh. Bapak Ibu guru ngasih pengumuman, jam sekian kita ada acara ini, kumpulkan ini. Apa ya respon kau pertama kali coba? Apalagi ini. Panjangin, Bu. Tugas di mana ini? Ya ngapain lagi sih? Oh no, kata Gazi. Ternyata terjadi kan? Jangan beri kami tugas lagi. Jangan berikan kami tugas lagi, no, gitu. Padahal sebenarnya niat sekolah baik nggak? Baik. Tapi apa yang kita terima dalam hati kita pertama kali? Persepsi. Oke. Atau contoh kepada ayah bunda kamu. Ayah bunda kamu kira-kira ngelarang kamu terlalu banyak main handphone, ada niat baiknya nggak? Tujuannya baik nggak? Baik. Yes. Tapi bisa jadi mungkin ayah ibu kamu karena keterbatasan ilmu atau karena memang lelah atau karena banyak yang dipikirkan, cara menyampaikannya kamu tidak nyaman menerimanya. Ada yang merasa seperti itu? Enggak. Kira-kira mama kamu tuh ada yang ngasih jempol tuh Noval tuh. Biasanya mama kamu atau ayah kamu ngelarang kamu terlalu lama handphone ngomongnya gimana sih? Simpan. Main handphone terus, nonton YouTube terus, aduh. HP terus. Nah. HP baik. HP terus. Petrus, kapan belajar? Kapan belajarnya? Padahal libur loh. Padahal libur ya. Waduh, curhat. Stop. Nah, artinya sebenarnya niatnya baik. Setuju nggak kalau niatnya sebenarnya baik? Ya setuju. Oke, setuju. Tapi mungkin Caranya. yes. Cara bicaranya. Oke, mute dulu semuanya. Seperti tadi kan, memang terjadi. Menurut survei, 90% masalah komunikasi adalah penyampaian nilai baik. Sekarang kan kamu punya ilmu, kamu punya hati, kamu punya lisan, sampaikan juga kepada ayah bundamu. Biasanya kenapa sih ayah bunda semakin ngegas? Karena bisa jadi mereka nyampein, kamu balasnya ngegas, ya kan? Jujur. HP terus, banting pintu. Siapa yang pernah seperti itu? Oh, belajar. Kan aku udah belajar, gimana sih? Udah 120 km per jam tuh ngomongnya. Artinya, ketika kamu ingin dapat baik, yang perlu diberikan apa? Baik. Rumusnya adalah abda. Ada baik, beri baik, dapat baik. Ada sayang, beri sayang, dapat sayang. Ada santun, beri santun, dapat santun. Kalau sayang itu sifat dari siapa sih? Sifatnya siapa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti nama sekolahnya kan, Nurul Rahman. Kira-kira siapa yang memberikan sifat sayang ke dalam hati kamu?
Allah. Nah pertanyaannya, kenapa sifat sayang itu tidak keluar dalam hati kamu? Yang ada ngomel-ngomel terus, yang ada persepsi terus sama bapak ibu guru, yang ada sifat malas terus yang muncul. Kira-kira kenapa? Ya seperti tadi kita menggambar, adanya belenggu. Kalau memang kamu ingin mendapatkan baik, sampaikan dengan baik juga sama ayah bunda. Bisa jadi kan ayah bunda terpancing emosinya karena kamu ngebalesnya juga ngegas ya. Duduk tenang, tanpa handphone, sampaikan. Nah, Pak, kalau boleh aku bicara, aku maunya begini. Pasti ayah bunda kamu juga heran deh kalau ngajak ngomong tiba-tiba, Ma, boleh bicara sebentar? Nah, duduk tenang, simpan handphonenya, sampaikan dengan baik. Kan tadi di highlightnya komunikasi tentang nilai baik kan? Kenapa sekarang banyak miss-nya? Karena ya nilai baiknya itu. Kita sekarang aplikasikan ke dalam kehidupan pandemi ini. Kan tema kita pejuang sejati di tengah pandemi ya. Sekarang kalau kamu belum apa-apa banyak persepsinya, bisa menjadi pejuang sejati nggak kira-kira? No way. Kalau belum apa-apa udah ngomong sudah tidak tahu harus ngapain ke depannya, bisa mencapai nggak cita-cita tadi yang kakak tanya? Artinya setelah kita mengelola tadi kan bersyukur di awal ya, kemudian kita hilangkan belenggu, yang berikutnya adalah ini nih. Kita sebut dengan ERO. Event tambah respon sama dengan outcome. Contohnya gini, di luar hujan, kamu harus keluar, ada sesuatu yang penting, atau kamu diminta untuk beli obat sama ibu kamu. Apa yang kamu lakukan kalau di luar hujan? Boleh tuliskan di chatnya. Kalian mau 2 kelas? Oke, pakai payung, boleh. Chatnya dibuka nggak? Boleh terus buka lagi chatnya? Event ditambah respon sama dengan outcome. Oke, silakan. Kamu harus keluar, ada sesuatu yang penting, tiba-tiba di luar hujan. Apa yang kamu lakukan? Tapi kamu tetap harus keluar. Pakai payung, diam dulu, pakai payung, oke. Neduh dulu, ambil payung dulu. Oke. Tinggal beli mandi hujan. Oke, keren. Senengnya hujan-hujanan kayaknya. Nunggu reda. Gas terus, terobos, cepet-cepet. Oke. Artinya sebenarnya ada nggak alternatif solusi? Yes. Hujan bisa kita kendalikan nggak? Kita bisa nggak bilang, hey hujan, kamu berhenti. Bisa gitu? Ya. Sesuatu yang di luar kendali kita, tapi kita harus melakukan sesuatu agar hasilnya atau outcome-nya sesuai dengan harapan kita. Yang bisa kita kendalikan adalah respon. Seperti tadi, karena kita hujan, kita pakai payung, atau misalnya memang urgent harus gas terus, yang penting sehat nanti, kemudian bisa pakai mobil, bisa neduh, dan lain-lain. Ada nggak sebenarnya alternatif solusi? Ada ya? Nah, berarti pertanyaannya, kamu tahu nggak pandemi kapan berakhir? Tidak. Tidak. Kamu tahu nggak sekolah online kita ini sampai kapan? Tidak. Kamu tahu nggak berapa tahun lagi kita akan seperti ini? Tidak. Karena kita tidak tahu kapan ini akan semua berakhir, tapi kita harus ada sesuatu yang bertumbuh, terus berkembang lebih baik. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan respon. Seperti kejadian Dr. Ari, guru kami. Hal-hal yang Pak Ari lakukan adalah awalnya mengendalikan respon. Bagaimana caranya ISQ tetap ada, tapi tidak bisa berkumpul, muncullah yang namanya DigiWorld. Kemudian muncullah trending new chapter online seperti ini, studio. Bahkan bisa menjangkau dunia. Muncullah teori-teori seminar seperti yang kita lakukan ini secara online. Bukan hanya online yang duduk manis. Ini adalah sebuah inovasi sebetulnya. Kalau online duduk manis di Zoom yang ada apa? Bikin picture ditutup, belum lagi geser, hilang dari layar. Siapa yang pernah seperti itu? Kayaknya anak-anak mah lebih pintar untuk mengelola Zoom kan?
seolah-olah hadir, tapi seperti apa dibikin picture, kita sudah tahu semuanya. Nah, ini pun bisa dilakukan inovasi-inovasi, responnya dikelola. Apa yang bisa sekolah lakukan? Salah satunya mengadakan ini. Masya Allah, luar biasa loh. Tidak semua sekolah memiliki effort lebih untuk memberikan yang terbaik. Seperti kemarin pun sama, kakak adalah sebagai orang tua murid di sebuah sekolah di Bandung. Tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa bersama untuk saling menyempurnakan. Tidak ada yang lebih baik, tapi kita bisa bersama untuk memberikan yang terbaik. Caption itu yang saya tulis di promo webinar kita yang tentang SMP Nurul Rahman di Instagram saya. Boleh di follow ya, @tika_yendra. Itu yang saya caption. Dan ini adalah pesan buat kita semua. Buat teman-teman, Bapak Ibu Guru, dan saya juga. Tidak ada yang sempurna, tapi kita bisa bersama-sama untuk saling menyempurnakan. Tidak ada yang lebih baik, tapi kita bisa bersama-sama untuk memberikan yang terbaik. Nah, karena seperti tujuan dari sekolah, pejuang sejati di era pandemi. Yang pejuang sejati seperti ini, yang seperti apa sih? Yes. Yang pertama tadi, message-nya apa? Mampu bersyukur. Kemudian kedua apa? Coba tadi, masih ingat nggak? Oke, kendalikan respon. Dan ketiga, hilangkan persepsi. Bisa nggak? Oke, bisa nggak? Oke, karena tahu nggak secara ilmu secara ilmu dalam otak seperti ini nih. Coba kita ikuti sama-sama. Klik Kak. Ikuti sama-sama dengan kakak ya, dengan gerakannya. Apa yang dipikirkan, ikuti. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikatakan, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, semua adalah doa. Oke, ulangi lagi, ikuti semuanya. Apa yang dipikirkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan, semua adalah yes. Berarti ketika pagi-pagi Kak Akbar ajak jingkrak-jingkrak, kamu bilangnya, males B aja udahlah ini. Nah, berarti itu doa nggak sebenarnya? Yes, doa. Berarti kalau sebenarnya kamu ingin semangat, apa yang harus kamu katakan dulu? Apa yang dipikirkan dulu? Apa yang dirasakan dulu? Apa yang dilakukan dulu? Semangat dulu aja. Perkara nanti kamu dapatkan apa itu kuasa Allah. Tapi kalau belum apa-apa yang kamu lakukan, mager banget, B aja. Aduh, kapan sih ini? Aduh, udah bosan tingkat maksimal nih, aduh, segala macam. Apa yang kamu dapatkan akhirnya? Yes, itulah yang kamu katakan. Itu yang kamu pikirkan, itu yang kamu dengarkan. Itu semua akhirnya yang kamu dapatkan. Betul? Saya ngakak, Bu. Siap untuk merubah? Siap untuk merubah? Ya. Oke, mulai hari ini dan seterusnya. Ucapkan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum dilanjutkan, kita gerak lagi ya sama Kak Akbar ya. Oke, silakan Kak Akbar. Keluarkan dulu video geraknya. Mau apa nih sekarang? Oke, supaya nggak pegel ya, sekitar 10 menit ke depan kita berakhir, tapi kita gerak badan dulu supaya sesi terakhir kita dapatkan sama-sama. Oke, berdiri dulu semuanya. Boleh sambil digerak-gerakin dulu semuanya. Badannya di stretching dulu. Oke, silakan Kak Akbar. Iya, teman-teman kita setting terlebih dahulu ya. Boleh sekarang duduknya ditegap kembali. Sip, terima kasih. Yuk, sekarang kita bareng-bareng tangannya angkat ke atas. Seperti ini, rasakan. Ayo Alawiyah, Giovanni. Daviansyah, ayo ikuti Daviansyah. Sip. Sekarang ke kanan. Sip. Terima kasih. Sekarang ke kiri. Asik. Oke, sekarang ke depan. Bagus. Sip. Sekarang pinggangnya 2 kanan 2 kiri. 1, 2, 1,
2. 1, 2. Sip, terima kasih. Dan sekarang Kak Akbar pengen lihat mana senyumannya. Gozi mana senyumannya. Randy. Jangan gitu doang. Sip, oke. Dan sekarang kita saling berikan semangat untuk teman-temannya. Anggap temannya hadir di kita ya. Oke, tangannya angkat. Oke, tepuk. Sebelahnya anggap hadir orangnya. Bos, semangat bos. Oke, angkat tangan kirinya. Bos, kamu juga semangat bos. Oke, dan sekarang yang atas sahabat kita masih ada. Senyum dulu dong. Senyum dulu dong. Yang bawah, sekarang yang bawah. Tampilin videonya, woi. Oke, terima kasih teman-teman. Dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada Kak Tika. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah lebih semangat ya. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu guru semua, mohon izin 10 menit sampai 15 menit ke depan, kita akan tutup sesi ini dengan sebuah perjalanan. Karena dari apa yang sudah teman-teman alami selama 1 tahun ini, teman-teman tetap harus punya optimisme, betul? Ya, teman-teman dan Bapak Ibu guru tetap harus punya effort lebih, bahwa ini semua sebenarnya adalah didikan terbaik kok dari Allah. Ya enggak? Pandemi ini sebenarnya ada pesan terbaik kok dari Allah. Hanya pertanyaannya, mampukah kita mengambil pesan itu dari apa yang dialami? Betul? Nah, karena itu teman-teman, sekarang untuk sesi ini dimohon semuanya fokus, ya, tidak terganggu dengan apapun. Alat tulisnya dulu nanti dipakai sebentar, tapi nanti diletakkan. Duduknya yang tegak semuanya, silahkan. Oke. Duduknya yang tegak, rileks, boleh sambil nyender. Oke. Nanti di sesi ini sampai sesinya selesai. Dan bisa jadi apa yang dialami oleh teman-teman kamu dari satu teman dan teman lain itu berbeda. Itu silahkan, tidak perlu ada komentar apa-apa. Ya, chatnya juga boleh di-lock dulu, Kak. Ya, kita fokus dengan apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan masing-masing. Ya, oke. Nafasnya tahan, keluarkan. Oke, sekali lagi. Tarik nafasnya, tahan, keluarkan. Jadi teman-teman, pada saat menarik nafas, rasakan, bayangkan bahwa kamu menarik energi baik dari Allah, energi positif, kemudian alirkan energi itu, mengalir rezeki dari Allah ke seluruh tubuh, dan kemudian kita keluarkan energi kurang baik yang negatif-negatif keluar dari mulut. Paham ya? Kan kita sedang menarik keberkahan dari Allah ya. Keberkahan, rezeki, segala macam ditarik, masukin ke seluruh tubuh. Masukkan ke seluruh anggota tubuh kamu. Mata, pikiran, mulut, hati, semua dialirkan energi positifnya. Ya, bisa dipahami? Oke, sama-sama ya. Oke, siap-siap. Tarik nafasnya, tarik. Tahan, rasakan itu mengalir ke seluruh tubuhmu. Kemudian apabila ada yang kurang baik, buang lewat mulut. Keluarkan nafasnya. Oke, sekali lagi. Tarik nafasnya. Tarik, tahan, keluarkan. Oke, yang terakhir. Silahkan bersama-sama. Tarik nafasnya, tarik. Tahan, alirkan ke dalam seluruh tubuh. Keluarkan dari mulut. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca basmalah sama-sama semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sebelum perjalanan kita lihat dulu pertanyaan yang ini dan silahkan dijawab.
Ya, dituliskan di atas kertas kamu masing-masing dan tuliskan bismillah dulu di atasnya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita munculkan pertanyaan yang pertama. Tuliskan apa cita-cita kamu. Sudah, tuliskan masing-masing sampai nemu cita-citanya ya. Semua harus nulis. Tuliskan cita-cita kamu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kamu tuliskan cita-cita kamu, next. Tuliskan nama lengkap kamu beserta gelar. Jadi buat kamu yang sudah tahu cita-cita kamu apa dan kamu harus mengambil bidang kuliah apa, ilmu apa, tuliskan dengan gelarnya, silahkan. Seperti kakak kan, Tika Nur Afianti, Esos, CPEC. CPEC itu adalah gelar profesi untuk seorang coach. Ya. Atau kalau kamu masih bingung gelarnya apa, boleh tuliskan. Kamu kalau misalnya menjadi ahli tambang, oke, misalnya Gozi ahli tambang, misalnya boleh silakan. Kalau misalnya kamu bingung ininya nama gelarnya apa, tapi kalau buat yang sudah tahu nama gelarnya, tuliskan gelar kamu lengkap. Kalau yang memang ingin jadi profesor, tuliskan. Profesor Dr. Tika Nur Afianti, Esos, M.Ikom, CPEC. Gitu. Lengkap ya. Sudah semuanya? Pastikan semuanya tuliskan ya. Oke, kalau sudah, yang terakhir, ketika kamu berhasil menggapai cita-cita kamu, hadiah apa yang ingin kamu berikan kepada orang tuamu? Klik Kak. Silakan. Masing-masing punya versi masing-masing ya, ingin memberikan hadiah apa ya. Tapi ini panjang loh, kurang lebih 10-20 tahun ke depan. Jadi hadiah yang ingin kamu berikan pada saat kamu sudah berhasil menggapai cita-cita itu. Misalnya ingin jadi dokter tadi ya, dokter spesialis misalnya. Dokter Tika Nur Afianti, spesialis apa? Tuliskan. Nanti ketika kamu sudah jadi dokter, kamu ingin berikan hadiah apa buat orang tuamu? Silahkan. Sudah? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dibaca lagi, kemudian katakan Bismillahirrahmanirrahim masing-masing ya. Ya Allah, katakan aku ingin menjadi apa, sebutkan cita-citamu, namaku adalah, sebutkan nama kamu beserta gelarnya, dan kelak dengan izinmu apabila aku berhasil menggapai cita-citaku, aku ingin memberikan apa, silakan sebutkan masing-masing di rumah masing-masing ya. Sonatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, adik-adik, kalau sudah dibaca, tadi kamu minta izin sama Allah ya. Dengan izin Allah, mudah-mudahan apa yang kamu tuliskan Allah kabulkan. Sekarang silakan simpan kertasnya, alat tulisnya dan apapun. Kita latihan nafas lagi seperti tadi, tapi kalau sekarang sambil menutup mata. Ya, bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafasnya, tahan, keluarkan. Siap. Semakin menarik nafas, kamu semakin rileks, semakin tenang. Oke, tarik nafasnya, tahan, keluarkan. Sekarang silahkan boleh sambil menutup matanya, sungguh-sungguh, ini serius, bukan main-main. Karena insya Allah kalau kamu dapat di sesi ini, apa yang kamu tuliskan tadi dengan izin Allah, Allah bisa kabulkan. Ya, ini penting. Silakan sungguh-sungguh semuanya. Oke, tarik nafasnya.
Tahan, keluarkan. Oke, sekarang sambil menutup mata, silahkan kamu masing-masing doa kepada Allah, minta izin kepada Allah. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Allah ridhoi dan kamu mendapatkan sesuatu dari sesi ini. Silahkan masing-masing doa sama Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Bapak Ibu guru yang kakak sayangi karena Allah, sekarang sungguh-sungguh kita akan bersama-sama melakukan sebuah perjalanan yang ini adalah perjalanan bukan karena kami, bukan karena YSQ. Yakinilah ketika kamu mendapatkan sesuatu, ini adalah sebuah hadiah dari Allah untukmu. Ya, sekarang sekali lagi tarik nafasnya, tahan, keluarkan. Sekarang bayangkan dirimu ada di sebuah tempat yang sangat indah. Yang kamu merasa apabila kamu berada di sana, kamu nyaman, kamu tenang, kamu bahagia. Lihat, dengar, dan rasakan kamu ada di mana sekarang. Kamu sendirian di sana. Tapi dengan berada di sana, kamu merasakan ketenangan yang belum pernah kamu rasakan. Kamu merasakan kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Sekarang lihat, di hadapanmu itu ada sebuah sinar. Sinar yang tidak terlalu terik, tapi sinar itu pun tidak redup. Kamu cukup nyaman melihat sinar itu. Dan ternyata perhatikan, di balik sinar itu mulai muncul satu persatu orang yang kamu sayangi. Lihat di sana ada siapa. Bisa jadi itu adalah orang tuamu, bisa jadi adalah kakak adikmu, bisa jadi guru-gurumu, atau orang-orang yang selama ini merawatmu. Perhatikan mereka satu persatu. Lihat mereka tersenyum. Kamu merasakan ketika mereka tersenyum itu mereka bahagia karena ada dirimu di tengah mereka. Tapi kamu tidak bisa menggapai mereka saat ini. Sekarang bayangkan, tiba-tiba kamu dipindahkan di sebuah tempat yang sangat kamu kenal dan kamu betah ada di sana. Ini adalah sekolahmu. Bayangkan sekarang kamu ada di sekolahmu. Sekolah yang selama ini kamu menuntut ilmu. Di tempat di mana selama ini kamu belajar, berkumpul dengan teman-teman, Bapak dan Ibu guru. Namun waktu berganti, hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, bahkan tahun berganti, tiba-tiba sekarang kamu adalah waktunya untuk ujian di mana kamu akan naik ke level SMA. Kamu sudah tahu kamu akan sekolah di mana SMA itu. Sekolahnya di mana, siapa temannya, gurunya seperti apa, belajarnya seperti apa. Lihat, dengar dan rasakan, ini adalah sekolah SMA. Sekarang setelah di SMA itu pun waktu terus berjalan. Tiba-tiba berganti hari, minggu berganti, bulan berganti, tahun berganti. Dan sekarang kamu tiba. Kembali naik level, saatnya kamu kuliah. Di tempat kuliah inilah adalah sebuah langkah kamu akan menggapai cita-cita yang kamu tuliskan tadi. Sekarang kamu sudah tahu kamu kuliah di mana. Kamu sudah tahu kamu mengambil jurusan apa. Kamu bisa bayangkan di sana suasana tempat kuliahmu seperti apa. Kamu sedang belajar apa. Dosenmu seperti apa. Lihat, perhatikan. Kamu merasakan rasa yang begitu bahagia ketika kuliah karena kamu meyakini profesi kamu, cita-cita yang kamu tuliskan tadi sebentar lagi akan kamu capai. Dan lihat sekarang tiba-tiba
inilah waktunya kamu di wisuda di tempat kuliah tadi. Kamu sudah mengenakan pakaian wisuda kebanggaan kamu itu? Sekarang lihat ketika kamu menaiki podium itu. Satu persatu kamu naiki podium tempat wisuda itu. Dan bayangkan, setelah kamu selesai di wisuda itu, kamu lihat ke belakang, kamu lambaikan tangan dan lihat ada siapa di sana. Di sana ada ayah ibumu yang melambaikan tanda itu. Dan setelah kau selesai melaksanakan profesi wisuda, orang pertama yang kamu datangi adalah orang tuamu. Dan kamu tahu, belum sempat kamu mengucapkan terima kasih kepada orang tuamu. Ternyata orang tuamu duluan yang mengucapkan terima kasih kepadamu. Mencapailah ini ya nak. Terima kasih kamu sudah mau berjuang. Dan di sana yang bisa kamu lakukan adalah kau peluk orang tuamu. Dan di sana, di telinganya kau katakan kepada Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dan sekarang itu, apakah S1, S2, S3, bahkan profesor, inilah saatnya kamu memiliki cita-cita. Kamu sedang menjalankan cita-cita yang tadi kamu tuliskan di kertas itu. Bayangkan kamu sudah menjadi profesi yang kamu inginkan itu. Lihat kamu bersama siapa. Dengar orang-orang berkata apa. Dan katakan kamu mengatakan apa saat itu. Setelah kau menggapai profesi itu. Bayangkan. Dan kamu sudah berjanji. Ketika kamu memperoleh cita-cita itu, ketika kamu berhasil dengan izin Allah menggapai cita-cita itu, kamu sudah berjanji akan memberikan hadiah kepada orang tuamu. Dan bagi kamu, apakah hadiahnya? Ya, karena kita seorang muslim, kamu ingin membawa ayah ibumu ke sebuah tempat di mana semua orang muslim ingin datang ke sana. Bayangkan, sekarang kau berhasil membawa mereka pergi haji dan umroh. Bayangkan kamu sudah sampai di sana. Bayangkan kamu sudah ada di hadapan Baitullah. Dan bayangkan kamu menggenggam tangan ayah, ibumu, dan orang-orang yang kau sayangi. Kau iringi mereka untuk bertawaf di sana. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Sampailah 7 putaran tiba di Baitullah itu. Dan sekarang kau bersimpuh dengan orang tuamu di depan Mu'tazam. Dan yang bisa kamu lakukan saat itu adalah kau bersujud kepada Allah. Hanya kesyukuran yang mampu kamu lakukan saat itu. Kau berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih kau aku mampukan membawa orang-orang yang aku sayangi ke tempat ini ya Allah. Engkau berjanji di tempat inilah Engkau akan kabulkan doa-doa kami ya Allah. Izinkan kami mampu menjadi khalifah terbaik di hadapan-Mu ya Allah. Izinkan kami bisa mempertanggungjawabkan kami sebagai anak dan membawa ayah ibu kami ke pintu surga-Mu ya Allah. Kami belum mampu melakukan apa-apa ya Allah. Tapi tolong balas apa yang sudah dilakukan ayah ibu kami ya Allah. Bayangkan kau di sana memeluk ayah ibumu. Dan sekarang bayangkan ketika kau melangkahkan kaki
ke sebuah kota suci di mana Nabi Muhammad disemayamkan di sana. Sekarang kau sudah tiba di kota Madinah. Dan bayangkan ketika kau menginjakkan karpet hijau itu, di sana adalah Raudhah yang kita sebut dengan taman surga, di mana Allah pun menjanjikan kita dikabulkan doanya di Raudhah di sana. Dan kita katakan kepada Allah, ya Allah, izinkan yang aku lakukan ini adalah cara aku melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, sekiranya dengan cita-cita ini Engkau ridho, ya Allah. Izinkan cita-cita ini adalah sebagai cara kami mengabdi kepadamu dan sebagai cara meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, ya Allah. Dan sekiranya dengan cita-cita ini banyak peran serta dari orang-orang guru-guru kami selama ini, ya Allah. Izinkan apabila kami melakukan kebaikan, pahalanya pun mengalir untuk guru-guru kami, ya Allah. Guru-guru kami yang senantiasa sabar membimbing kami, ya Allah. Guru-guru yang selama ini mungkin mengorbankan keluarganya karena harus mengajarkan kami, ya Allah. Tolong balas, ya Allah. Guru-guru yang selama ini mungkin meninggalkan anaknya yang sakit karena harus mengabdi untuk mengajarkan kami, ya Allah. Tolong balas, ya Allah. Seluruh guru, seluruh staf, dan semua peran yang ada di sekolah. Mencari di akhirat nanti untuk menjemput ke surgamu, ya Allah. Sekarang tarik nafasnya. Tahan, keluarkan. Sekarang letakkan tangan kananmu di jantungmu, di sebelah kiri dadamu. Kemudian katakan kepada Allah. Minta kepada Allah suasana ini kelak Allah kabulkan dan dapat kamu rasakan. Mohon kepada Allah. Suasana yang terasa saat ini adalah masukkan ke dalam hatimu, rekam ke dalam hatimu, dan kelak kalau Allah izinkan suasana ini pun akan kamu dapatkan. Sekarang tarik nafasnya. Tahan, keluarga. Sekarang masing-masing silahkan posisi berdoa. Dan katakan, sampaikan doamu kepada Allah. Sampaikan hajat-hajatmu kepada Allah. Semuanya, Bapak, Ibu, Guru, seluruh manajemen, adik-adik, siswa semuanya, sampaikan, silakan doa kepada Allah. Biar kami aminkan. Apa keinginanmu? Apa tantanganmu? Apa harapanmu? Katakan kepada Allah. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Sekarang izinkan kakak untuk memimpin doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih ya Allah, Kau izinkan kami bertemu hari ini. Terima kasih ya Allah, Kau bangunkan kami pagi hari ini. Terima kasih ya Allah, Kau gerakan badan kami untuk bisa mengikuti sesi ini. Terima kasih ya Allah, Kau pertemukan kami dalam pertemuan hari ini. Jadikan ini adalah pertemuan yang suci ya Allah. Jadikan adalah sebuah pertemuan penuh keberkahan ya Allah. Sungguh ya Allah, kami tak mampu melakukan apapun tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Kami tak mampu berdiri tegak tanpa sandaran-Mu ya Allah.
Kami tak mampu menghadapi apapun tanpa pertolongan dan solusi dari-Mu ya Allah. Maaf ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jika selama ini kami lebih banyak mengeluh ya Allah. Padahal begitu banyak kebaikan, keberkahan yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, yang selama ini mungkin lebih sering menyakiti ayah ibu kami, menyakiti guru-guru kami ya Allah. Sungguh kami tak akan mampu mencapai cita-cita kami sekiranya kami masih sering lisan ini menyakiti mereka ya Allah. Tatapan mata tajam ini menyakiti mereka yang mungkin mereka menangis yang kami tak tahu. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami tidak tahu pandemi ini kapan berakhir ya Allah. Engkau yang menghidupkan COVID ini dan Engkau pula yang mematikan ya Allah. Tolong ya Allah, Engkau yang berhak menghentikan ini semua ya Allah. Namun sekiranya kami harus mengalami ini, tolong temani kami ya Allah. Tolong jangan tinggalkan kami ya Allah. Kami paham ini adalah pendidikan terbaik dari-Mu agar kami kembali kepada-Mu ya Allah. Sekiranya saat ini ada yang berat kami alami, tolong tarik ya Allah, berikan solusi terbaik ya Allah. Tantangan yang kami hadapi, kami hanya mampu bersandar kepada-Mu ya Allah. Asalkan Kau ridho kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, sudah Kau beri pelajaran luar biasa kepada kami. Pandemi COVID yang sudah 1 tahun. Bencana yang silih berganti datang. Bahkan seolah-olah malaikat maut setiap hari berkeliling di sekitar kami ya Allah. Cukup ya Allah. Cukup jadikan itu sebagai bentuk kami mengabdi, kami mencintai-Mu ya Allah. Kami mencintai-Mu ya Allah. Kami mencintai-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang saksikan video ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, Bapak Ibu guru dan seluruh manajemen dari sekolah, yakinlah kita saling menyayangi. Tidak ada yang pernah mau kondisi ini. Tidak pernah ada yang mau memilih belajar seperti ini. Tidak ada yang pernah mau kalian ditahan di rumah selama ini. Tapi satu hal yakinilah. Kalau orang tua kamu saja begitu sayang kepada kamu, bayangkan dengan Allah yang menciptakan seluruh orang tua kamu. Kalau saja Bapak Ibu guru begitu menyayangimu, bayangkan seluruh guru di dunia ini dikumpulkan sayangnya. Seluruh rasa sayang orang tua di dunia ini dikumpulkan rasa sayangnya. Itu tidak akan pernah sebanding dengan rasa sayangnya Allah kepada kamu. Yakini itu. Allah begitu sayang kepada kamu. Karena itu mari kita bersama-sama teman-teman, kita eratkan barisan. Tidak cukup kita saja yang baik, tapi kita harus selamatkan teman-teman kita di luar sana. Kamu harus menjadi agen perubahan untuk menyelamatkan teman-teman kamu di luar sana. Apakah tidak cukup COVID-19 yang sudah 1 tahun kita rasakan, kita alami? Apakah tidak cukup banjir di mana-mana, bencana, longsor, gempa, setiap hari rasanya kita dengar di negeri kita. Dan rasanya malaikat maut terus berkeliling. Orang-orang dekat yang kita tahu Allah jemput. Apakah itu tidak cukup bahwa sebenarnya Allah menyayangi kamu? Itulah sesungguhnya menjadi pejuang sejati di tengah pandemi. Yakinilah Allah sayang kepada kamu. Mulailah dari rasa syukur kamu. Rubah respon kamu untuk terus positif dan hilangkan belenggu. Dengan tantangan apapun yang kamu hadapi di hadapan, insya Allah kamu bisa hadapi dan menjadi pejuang sejati, khalifah terbaik di depan Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru, siswa dan seluruh manajemen sekolah dan kakak-kakak adik-adik semua yang kakak sayangi. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Boleh dibuka chatnya, kemudian sampaikan perasaannya dan tuliskan yang optimis ya, tuliskan yang positif agar energi positif itu pun bisa mengalir kepada sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih banyak Pak Rusdi pamit dan Bapak Ibu guru semuanya pamit. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Yang benar dari Allah, yang keliru adalah dari lisan saya. Semoga Allah ampuni. Semoga bermanfaat. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Bu Tika yang telah menyampaikan motivasinya kepada kita semua. Masya Allah, mudah-mudahan ini dapat menggugah dan menyentuh pikiran kita semuanya untuk senantiasa bersyukur atas segala yang terjadi terhadap kehidupan kita. Kemudian merespon secara positif terhadap kondisi apapun yang terjadi pada diri kita. Ada hal yang tidak dapat kita jangkau, tetapi sesungguhnya kita dapat merespon itu semuanya dan mensiasatinya secara positif. Kemudian hilangkan persepsi buruk karena pikiran, penglihatan, pendengaran, kata, dan apa yang kita rasakan dan kita lakukan itu adalah bentuk dari doa kita yang kadang kita tidak sadari. Yang terakhir, tidak ada yang lebih baik, tapi kita bisa bersama-sama menjadi lebih baik. Demikian apa yang telah kita dengarkan dari motivator kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, yang sangat menginspirasi kita semua dan juga dapat membuka hati dan pikiran kita. Semoga di dalam ujian kehidupan ini kita semuanya dapat lakukan dengan senantiasa
senantiasa mengharapkan pertolongan Allah. Dari saya sebagai moderator acara training motivasi menjelang PTS Genap 2020-2021 ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.